Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Tata Negara. Jadi, di dalam hukum tata negara ini ada beberapa subjudul yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah pengertian hukum tata negara. Yang kedua yaitu adalah sumber hukum tata negara. Yang ketiga adalah bentuk produk hukum di Indonesia. Yang keempat yaitu adalah struktur pemerintahan di Indonesia. Pertama-tama kita akan bahas mengenai pengertian hukum tata negara. Secara umum, hukum tata negara memiliki arti hubungan antar berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hukum tata negara menurut beberapa para ahli yaitu seperti menurut Scotton, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Dan menurut J.C.H. Lehman mengatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dan menurut Muh Kusnadi dan Harmain Lee Ibrahim mengatakan hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara. Dari beberapa pendapat para ahli tadi, Jimli Asidik menyimpulkan menjadi 4 definisi mengenai hukum tata negara. Yang pertama yaitu adalah hukum tata negara, yaitu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum yang berada di ranah hukum publik. Yang kedua yaitu adalah hukum tata negara ini telah dikembangkan oleh beberapa para ahli, sehingga tidak hanya mencakup organ-organ negara, tetapi juga mencakup persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ negara dengan warga negara. Yang ketiga yaitu adalah hukum tata negara sendiri ini yaitu adalah tidak hanya norma hukum tertulis, tapi juga pengertian dan teori mengenai hukum konstitusi. Dan yang keempat yaitu adalah hukum tata negara itu sendiri memiliki cakupan hukum. Yang pertama yaitu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam. Dan yang kedua yaitu adalah hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Ya, itu tadi adalah pengertian dan beberapa definisi dari berbagai para ahli. Dan selanjutnya yaitu adalah sumber hukum yang akan dijelaskan oleh Saudara Pendi. Ya, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu tentang pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya. Dan yang kedua, beberapa pendapat tokoh-tokoh hukum di luar dan di dalam negeri. Saya mengambil 4 orang. Yang pertama itu Sanjipto Raharjo. Sumber hukum digolongkan dari 2 kategori, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat hukum, dan yang terakhir sumber-sumber hukum yang bersifat sosial. Menurut Edward Jack, ada 3 sumber hukum tata negara yang biasa ia sebut dengan istilah forms of law, yaitu statutory, judiciary, dan literary. Yang ketiga, menurut G.W. Keaton, sumber hukum terbagi atas binding sources atau formal dan persuasive sources atau material. Nah, di kedua ini dia dibagi lagi. Yang pertama itu formal itu dibagi menjadi 3 dan material dibagi menjadi 2. Nah, kita ke formal dulu ya. Yang pertama itu ada kostum, legislasi, judicial, precedents. Nah,
Terus yang di material ada dua. Yang pertama itu principles of morality or equity, dan yang terakhir professional opinion. Nah, pendapat tokoh hukum yang terakhir itu dia menjelaskan tentang pengertian sumber hukum formal dan material yang diambil dari menurut pendapat G.W. Ketton tadi. Nah, yang pertama itu sumber hukum material. Sumber hukum material itu adalah tempat di mana hukum itu diambil. Faktor-faktor yang membantu pembentukan hukumnya itu ada bisa hubungan sosial, situasi ekonomi, perkembangan internasional, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, pengertian sumber hukum formal itu merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan itu memperoleh hukum terkuat. Nah, hal ini berkaitan dengan formal berlaku. Kalau di Indonesia itu yang diakui ada sumber hukum undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Nah, materi selanjutnya itu mengenai tentang sumber-sumber hukum tata negara yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Yang ketiga itu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, konvensi ketatanegaraan, dan yang terakhir perjanjian. Mungkin sampai situ aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi yang disampaikan oleh Saudara Fendi tadi mengenai sumber hukum tata negara, maka dapat kita simpulkan bahwa menurut Sudikmo Mertokusumo, sumber hukum tata negara terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah sumber hukum material, yang kedua yaitu adalah sumber hukum formal. Dan sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu adalah ketetapan MPR, yang ketiga yaitu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu adalah keputusan presiden. Yang keenam yaitu adalah peraturan pelaksana lainnya. Yang ketujuh yaitu adalah konvensi ketatanegaraan. Yang kedelapan yaitu adalah traktat. Dan materi selanjutnya yaitu adalah beberapa produk hukum di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya akan menjelaskan tentang bentuk produk hukum di Indonesia. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa bentuk penuangan norma hukum, yaitu yang pertama, keputusan yang bersifat mengatur regeling yang menghasilkan produk hukum peraturan reges. Yang kedua, keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan suatu secara administratif yang melahirkan sebuah keputusan yang best case. 3. Keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil proses yang peradilan, adjudication, menghasilkan putusan atau vonis. Yang keempat
Yang keempat itu ada juga yang disebut Belegregel, aturan kebijakan policy rules, atau kuansi peraturan yang berisi petunjuk pelaksanaan surat edaran, instruksi dan sebagainya. Dalam perjalanan konstitusi di Indonesia sejak Undang-Undang UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS tahun 1950 telah lahir beberapa bentuk peraturan antara lain undang-undang atau UU Federal, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, UU darurat, peraturan pemerintah PPP. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan mengenai produk hukum di Indonesia yang dijelaskan oleh Saudara Antol. Dan materi terakhir yaitu adalah struktur pemerintahan di Indonesia. Jadi, struktur pemerintahan di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah terdiri dari MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah Presiden. Yang ketiga adalah Presiden. Yang ketiga adalah Dewan Pertimbangan Agung. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya, setelah amandemen Undang-Undang 1945, maka struktur pemerintahan telah berubah dan bertambah, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Mahkamah Konstitusi, MK, dan Komisi Yudisial, yaitu KY. Dengan melihat perubahan itu, maka akan terlihat bagaimana komposisi keanggotaan dan tugas masing-masing dari setiap lembaga. Dan berikut penjelasan mengenai beberapa fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama yaitu adalah struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan dari MPR. Jadi sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang 1945, maka komposisi keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, hasil pemilu ditambah dengan anggota utusan daerah dan utusan golongan bukan hasil pemilu. Namun setelah amandemen, maka keanggotaan MPR berasal dari anggota DPD dan DPR dan seluruh hasil pemilu. Fungsi dan kewenangan MPR sebelum amandemen adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua adalah menetapkan undang-undang dan GBHN pasal 3. Yang ketiga adalah mengganti undang-undang pasal 37. Yang keempat adalah memilih presiden dan wakil presiden pasal 6. Yang kelima, meminta pertanggungjawab presiden. Namun setelah amandemen, maka tugas MPR yaitu adalah menetapkan dan mengubah undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden, memilih wapres atau calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan di wapres. Dan kedua adalah kedudukan, fungsi, dan kewenangan DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen memiliki kewenangan menyetujui undang-undang dan berhak mengajukan rancangan undang-undang, hak inisiatif. Akan tetapi setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945, maka tugasnya memiliki fungsi legislasi dan juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Di samping itu, DPR berhak memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Bahkan lebih dari itu, bahwa anggota DPR memiliki hak menyampaikan usul, pernyataan, dan hak imunitas.
Fungsi kedudukan dan kewarganegaraan DPD. Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga baru di Undang-Undang 1945, hasil amandemen berwenang mengajukan RUU terhadap kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antar pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedudukan, fungsi, dan kewenangan Presiden. Sebelum dilakukan amandemen, maka Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, serta Presiden sebagai sistem pemerintahan negara. Pemegang kekuasaan legislatif dengan persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah, menetapkan Perpu, dan pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Bersenjata pasal 10. Setelah amandemen, maka fungsi Presiden dan Wakil Presiden yaitu adalah 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 2. Masa jabatan Presiden hanya 5 tahun serta dibatasi maksimal 2 periode. 3. Presiden hanya berhak mengajukan RUU dan ke DPR pasal 5 ayat 1. Keempat, tidak bisa membekukan dan membubarkan DPR. Mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Dewan Pertimbangan Agung. Kedudukan, fungsi dan kewenangan DPA sebelum amandemen yaitu adalah berhak mengajukan usul kepada pemerintah dan bertugas memberi jawaban atas pernyataan Presiden. Selain itu berfungsi sebagai lembaga pertimbangan dan atau penasihat bagi pemerintah. Pasca amandemen, Presiden berhak membentukkan Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Badan Pengawas Keuangan. Badan Pengawas Keuangan sebelum amandemen bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Namun setelah amandemen, maka tugasnya yaitu adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Diadakan satu badan pemeriksa keuangan bebas dan mandiri. Yang kedua, hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai undang-undang. Yang ketujuh yaitu adalah Mahkamah Agung. Kedudukan MA sebelum amandemen adalah pemegang pelaksana tunggal dan pelaksana kekuasaan yudisial dilakukan bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga melakukan pengelolaan lembaga-lembaga peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, pengadilan pada tingkat kasasi, dan berhak melakukan judicial review atas peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap UU. Komisi Yudisial. Fungsi, kedudukan, dan kewenangan Komisi Yudisial dengan amandemen dalam pasal 24 pertama yaitu adalah anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang kedua adalah berwenang mengusulkan calon pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang terakhir yaitu adalah Mahkamah Konstitusi sebagai MK yaitu adalah Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tugas-tugasnya itu adalah melakukan judicial review atas UU terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar pasal 24C. Memutus pembubaran parpol pasal 24C. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu pasal 24C.
memberikan keputusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Judicial review itu dilakukan karena undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang. Jika peraturan itu di bawah UU, peraturan dikeluarkan ditetapkan oleh institut penjabat yang tidak berwenang. Peraturan ditetapkan dengan cara menyimpang dari tata cara pembuatan yang lazim. Peraturan terbukti dibuat dengan maksud bertentangan dengan hukum dan kepatuhan. Ya, itu tadi adalah beberapa mengenai sub-sub judul dari hukum tata negara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyebutan atau penjelasan yang tidak jelas dalam pengucapannya. Ada nama-nama yang kurang pas didengar di telinga, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami kelompok 9 mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.